Mari anak-anak, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus yang memberikan keselamatan kepada kami, menjagai kami dalam segenap aktivitas kami. Ya Tuhan, kami kembali bersekutu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan bisa kami terima dan kami juga mengingatnya, sehingga kami menjadi pemberita kabar baik itu. Inilah doa permohonan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab pada minggu saat ini tertulis di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Inang ulangi ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 30 sampai dengan 37. Ayo dibuka Alkitabnya. Seperti biasa kita akan membaca secara bersama-sama. Silakan dibuka Alkitabnya. Kalau sudah dapat, kita bersama-sama membacanya 2 ya. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, kalau di minggu yang lalu Inang tanya apa itu mujizat dan Inang kasih tahu jawabannya, apakah anak-anak sekolah minggu masih ingat? Pasti masih ingat ya. Mujizat itu tanda ajaib yang dibuat atau yang dikerjakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dia bukan hanya menciptakan, tapi dia juga memelihara dan bahkan memberikan tanda ajaib seperti mujizat. Mujizat itu seperti apa Inang Pendeta? Mujizat itu contohnya ada orang yang sakit, kemudian datanglah Tuhan Allah atau datanglah Tuhan Yesus memberikan mujizat melalui kesembuhan. Ada lagi kah?
banyak lagi tanda ajaib. Ada orang yang sudah meninggal, kemudian karena karya Allah dan perbuatan Allah, maka orang yang sudah meninggal ini dibangkitkan ataupun diberikan Tuhan kehidupan sehingga ia bisa hidup. Minggu lalu cerita Alkitab tentang apa ya? Yaitu tentang orang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu juga tanda mujizat. Untuk minggu saat ini ternyata masih tentang mujizat. Apakah ceritanya? Tadadadeng. Ceritanya itu diawali oleh pelayanan dari seorang nabi yang bernama, siapa tadi yang kita baca? Yaitu tentang Elisa. Pernah juga kan mendengar Elia? Apa ini perbedaan Elia dan Elisa? Elia dan Elisa ini sama-sama nabi, tapi perbedaannya apa? Elisa adalah pengikut dari Nabi Elia. Jadi Nabi Elisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Elia sebelum-sebelumnya. Jadi pada masa Elisa ini banyak sekali tanda mujizat yang dikerjakan oleh Allah. Wah, siapa di sini yang tidak takjub kalau ada tanda-tanda ajaib? Pasti hidupnya bersukacita, pasti hidupnya itu benar-benar beria-ria. Maka saat ini ada pertemuan yang luar biasa. Perempuan di Sunem bertemu dengan Elisa. Perempuan di Sunem ini dikatakan di dalam Alkitab dia sangat ramah. Contoh ramah ini seperti kalau misalnya kita bertemu dengan orang lain, kita rajin untuk tegur sapa. Kemudian di saat tamu orang tuanya datang atau keluarga kita datang, walaupun dia orang dewasa yang jauh umurnya dari kita, tapi kalau mereka sedang duduk dengan rapi karena mereka baru saja datang, kita akan mengatakan, "Hai Inang, hai Tante, hai Om, Amang Boru," sesuai dengan sebutan yang tepat untuk orang yang datang itu. Itulah orang yang ramah, rajin tegur sapa, dan dia juga ikhlas memberikan senyumannya. Ayo coba dulu diperiksa wajahnya. Adakah di sini yang tidak senyum? Atau sekarang wajahnya itu sedang cemberut? Siapa di sini yang seperti itu? Berarti dia belum menunjukkan dia adalah orang yang ramah. Jadi perempuan yang ada di Sunem ini, atau disebut perempuan Sunem, dia ini ramah. Kemudian dia mau bersedia untuk mengundang, contohnya mengundang setiap pelayan seperti Nabi pada saat itu. Kalau sekarang Nabi itu kira-kira siapa ya? Kira-kira setiap pelayan gereja seperti Sintua, pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones. Jadi diundangnya makan. Dia sangat senang sekali menjamu tamu-tamunya. Atau juga bisa mengundang guru sekolah minggunya. "Kakak, abang guru sekolah minggu, saya ulang tahun pada hari ini, ayo kita nanti makan bersama." Nah, kira-kira begitulah perempuan Sunem ini, rajin, ramah, dan mau juga menjamu dan bahkan memberikan tumpangan. Jadi kalau misalnya ada yang sedang berjalan untuk melayani dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika sampai di Sunem, perempuan Sunem ini bersedia untuk, "Mari, tidurlah, tinggallah di rumahku. Aku akan sangat senang sekali." Kira-kira begitu yang dilakukan oleh perempuan Sunem. Ternyata perempuan Sunem ini punya sesuatu yang tidak menggembirakan, atau kita katakan kesedihannya, atau kita katakan penderitaannya. Apakah itu? Suaminya itu tidak ada. Dan bahkan bisa kita katakan kalau suaminya gak ada, berarti dia gak mungkin punya anak. Kan harus ada suaminya, ada suami, ada istri, kemudian adalah anaknya.
Namun di saat perempuan Sunem ini mengundang Elisa dan Elisa pun diberikan tumpangan, Elisa mengatakan kepadanya sesuai dengan perintah Tuhan. Apa itu? Perempuan Sunem ini pasti punya anak. Tentu saja dia sangat gembira mendengarkan tanda ajaib itu, supaya ada yang menemaninya di rumah. Wah, luar biasa sekali ya. Itulah karya Allah yang sangat-sangat patut kita syukuri. Kemudian perempuan Sunem ini pun tak lama kemudian punya anak, dan Elisa pun melanjutkan perjalanannya. Kira-kira di tempat yang dituju oleh Elisa itu bernama Gunung Karmel. Jadi dia pergi ke sana untuk melanjutkan pelayanannya. Di suatu ketika ternyata anak dari perempuan Sunem ini meninggal. Wah, mengapa bisa seperti itu ya? Tadi Tuhan sudah memberikan tanda ajaib, sekarang anaknya meninggal. Tentu saja dia sangat bersedih atas kehilangan anaknya. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah pasti juga merasakan kesedihan yang sama kalau ada orang yang dikasihinya itu meninggal dunia. Misalnya opungnya meninggal, atau orang tuanya salah satu meninggal, atau temannya meninggal. Pasti kita sangat sedih dan bahkan pasti akan mengeluarkan air mata. Nah, perempuan Sunem ini mengingat bahwa Elisa itu adalah yang disuruh atau diutus oleh Tuhan. Maka ketika anaknya meninggal, ia pun menyusun rencana dan dia langsung pergi ke Gunung Karmel. Jarak antara yaitu tempat dia tinggal yaitu Sunem ke Gunung Karmel itu sangat jauh, 16 sampai 17 mil. Kalau dikatakan 16 sampai 17 mil, yang sudah belajar matematika dan sampai ke hal mil, ke meter, pasti dia tahu hitung-hitungannya. 1 mil itu adalah 1609 meter. Jadi kalau 16 mil berapa? Berarti 1609 kali 16 mil. Berapalah itu? 25.749. Tadi jaraknya katanya 16 mil sampai ke 17 mil kira-kira. Berarti antara 25.749 sampai 27.358 meter. Waduh, jauh sekali itu. Tentu saja dia akan kesulitan di dalam perjalanannya. Namun dia tidak putus asa. Dia tidak berhenti berharap. Dia pergi berjalan menjumpai Elisa, dan ketika bertemu dia pun memberitahukan apa yang terjadi kemudian. Elisa pun mengatakan supaya ia kembali ke rumahnya. Elisa akan datang. Elisa mengikuti perempuan Sunem ini. Namun di waktu perempuan Sunem ini masih bercakap-cakap dengan Elisa, Elisa pun menyusun rencana supaya Gehazi yang adalah pembantu yang menemani Elisa duluan pergi ke rumah perempuan Sunem ini. Sesampainya Gehazi di tempat itu, ia pun membuat tongkatnya di atas anak itu dengan harapan Allah memberikan mujizat kepada anak yang sudah mati itu. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah anak itu bisa hidup? Belum, ternyata anak itu belum bisa hidup. Gehazi pun kembali dan dia pun berkata, ternyata belum hidup, dia masih mati, katanya kepada Elisa. Sewaktu perempuan Sunem itu sudah sampai di tempat, dia pun bersedih dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan sewaktu Elisa datang, Elisa itu dan anak ini berdua di dalam satu ruangan. Perempuan Sunem itu keluar sebentar. Sewaktu Elisa berdoa kepada Tuhan, apakah yang terjadi? Di luar dari pikirannya, Allah itu mengerjakan sesuatu melalui Elisa.
Elisa ini tiba-tiba membuat suatu gerakan yang tidak pernah dilakukan orang di saat memberikan kesembuhan. Contohnya, ditaruhnya matanya di atas mata anak yang sudah meninggal ini. Ditaruhnya mulutnya di atas mulut anak yang sudah meninggal ini. Ditaruhnya lagi tangannya, telapaknya di atas telapak tangan anak yang sudah meninggal ini. Kira-kira beberapa menit dia mengembalikan tubuhnya, tubuh Elisa ini tetap juga belum hidup. Kemudian dia pun berjalan ke sana, berjalan ke sini sambil memohon kepada Tuhan. Sewaktu hal itu terjadi, Elisa mengulangi hal yang sama. Matanya tadi tepat di atas mata anak itu, dan juga telapak tangannya, mulutnya tepat di atas telapak dan mulut anak itu. Dan kemudian makin panaslah badan anak ini, dan tiba-tiba anak ini sewaktu Elisa menggeserkan badannya, anak ini pun bersin. Itu menandakan anak itu sudah diberikan Tuhan tanda ajaib. Kita ingat, sebelum tadi Elisa membuat gerakan-gerakan itu, ternyata Elisa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh. Walaupun sudah berulang-ulang, dia tetap berdoa dengan sungguh. Dia tidak pernah untuk berhenti berdoa walaupun sedikit waktu yang molor, hanya karena belum sembuh anak itu ataupun belum hidup anak itu. Itu yang dikerjakan. Kalau demikian, Inang mau tanya, siapa di sini yang pernah mengalami seperti yang dialami perempuan Sunem? Pasti tidak ada yang pernah. Tapi siapa di sini sama seperti perempuan Sunem? Udah anaknya meninggal, dia terus berharap supaya Tuhan memberikan tanda mujizat. Siapa yang seperti itu? Tuhan, tolonglah berikan kesembuhan kepada opungku yang saat ini sedang sakit. Terus menerus dia berdoa. Walaupun banyak hambatannya, tapi dia percaya Allah itu adalah Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, yang memberikan tanda ajaib kepada orang yang berseru kepadanya. Setelah perempuan Sunem itu melihat anaknya itu sudah hidup kembali, apa yang terjadi? Perempuan Sunem ini pun bertekuk lutut, terima kasih, terima kasih. Seperti itu yang dilakukannya setelah menerima tanda mujizat. Anak-anak sekolah minggu juga jangan lupa, di saat kita sudah menerima hal yang baik, bahwa kita sudah menerima banyak berkat, diberikan nafas hidup dan diberikan makan minum, ternyata kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa senantiasa supaya Tuhan pun sangat senang melihat anak-anaknya yang baik hati itu. Tetaplah bersyukur, teruslah berdoa, jadilah seperti perempuan Sunem yang gigih itu, yang tidak pernah patah semangatnya, tidak pernah putus pengharapannya, karena dia yakin Tuhan Allah itu sangat baik untuk semua orang yang mau berseru, berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Tuhan, banyak hal yang boleh mengajari kami untuk tetap gigih di dalam iman kami, berdoa dengan sungguh sama seperti perempuan Sunem dan juga Nabi Elisa. Tuhan kiranya mengetuk hati pikiran kami untuk tetap bersyukur. Engkau memberikan nafas hidup kepada kami, memberikan makan minum, dan bahkan memberikan waktu yang indah supaya kami dapat berkumpul di gereja setiap minggu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.